Masih bersama saya Ufolia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gerai ponsel di Tarakan, Kalimantan Utara dirampok seorang pria. Akibatnya pemilik merugi hingga belasan juta rupiah. Seorang wanita di Samarinda histeris saat mengetahui kecilnya ganti rugi yang ditawarkan Pemkot untuk rumahnya. Jelang pemilu serentak, Kodam 6 Mula Warman siagakan belasan ribu personel. Jumat 3 November 2023, pengunjung Taman Bebaya Jalan Slamet Riyadi, Samarinda dibuat tidak nyaman oleh kemunculan ulat bulu dalam jumlah banyak. Serangan ini pun menyebabkan pepohonan gersang karena dedaunan dan buah-buahannya dimakan ulat. Salah satu pengunjung menyatakan ulat bulu ini sudah terlihat 2 hari dan jumlahnya bertambah banyak. Sabtu 4 November 2023, luapan air bercampur lumpur berarus cukup deras ini terjadi di Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda. Ini menyebabkan aktivitas warga terhambat karena kedalaman air hingga 50 cm. Warga menyebut banjir ini menyebabkan mereka kesulitan beraktivitas, termasuk saat mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Sabtu 4 November 2023, tim reaksi cepat BPBD Samarinda dikerahkan untuk menyingkirkan batang pohon yang tumbang di kawasan Jalan Juanda 5, Air Hitam, Samarinda Ulu. Tercatat 6 pohon tumbang dan semuanya menimpa pagar serta kanopi sebuah universitas. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang menerpa kawasan tersebut. Minggu 5 November 2023, Mapolres Tarakan di Jalan Yosudarso diserang seorang pria tidak dikenal. Ini menyebabkan beberapa fasilitas rusak karena dipukul pelaku dengan menggunakan tongkat. Agar ulahnya tidak membahayakan petugas dan warga, polisi melumpuhkannya dengan peluru karet. Minggu 5 November 2023, mobil pemadam kebakaran di Samarinda dikerahkan menuju Jalan Merdeka 5, Sungai Pinang menyusul kebakaran rumah ketua RT. Pemilik menyatakan musibah tersebut terjadi saat dirinya bersama istri melayat di rumah kerabat. Dugaan sementara musibah ini disebabkan korsleting listrik. Senin 6 November 2023, regu pencarian dan pertolongan Tarakan dikerahkan untuk mencari seorang warga asing asal Filipina yang tercebur ke laut. Itu terjadi saat orang tersebut dalam pelayaran dengan kapal cepat dari Tarakan menuju Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Penyebab pasti kejadian tersebut masih diselidiki. Senin 6 November 2023, sebuah rumah di Simpang Raya Barong Tongkok, Kutai Barat terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan meluas. Kasat Reskrim Polres Kutai Barat menyatakan, kobaran berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini dan penyebab kebakaran masih diselidiki. Selasa 7 November 2023, Dani Pakabu yang telah ditetapkan menjadi tersangka perkara narkoba ini terancam hukuman mati. Itu setelah ditangkap dengan barang bukti 2 kg sabu-sabu.
Dani ditangkap di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Temindung, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan sabu-sabu yang dibawa dari Malaysia itu rencananya akan diedarkan di Samarinda. Rabu 8 November 2023, penangkapan terhadap penyelundup sabu-sabu ini berlangsung di perairan Tarakan. 2 dari 3 pelaku berhasil diringkus sedang seorang lagi kabur. Komandan Lantamal 13 menyatakan 23 kg sabu-sabu yang diselundupkan dari Sampurna Malaysia disita dalam penyergapan tersebut. Rabu 8 November 2023, truk tangki pengangkut BBM bernomor polisi KT8595BQ menabrak pohon bambu di Gunung Manggah, Jalan Oto Iskandar Dinata, Samarinda Ilir. Sopir menyatakan kecelakaan ini bermula saat truknya mengalami remblong. Untuk menghindari tabrakan, sopir sengaja membelokkan mobilnya ke pohon bambu. Wanita bernama Jumidah ini tak bisa menahan diri saat digelar rapat di kantor Camat Samarinda Ilir Kamis siang. Jumidah emosi saat mengetahui ganti rugi rumahnya sangat murah. Ia menyebut ganti rugi itu tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan saat membangun rumahnya. Pengeluaran suami saya bangun rumah ini 200 juta, Pak. Untuk bangun rumah? Juta. Iya. Dia bilang nanti tinggi, Pak. Tapi nyatanya mana? Hanya untuk disuruh bikin kandang ayam apa 130 juta dan nggak dapat rumah. 130 juta di Hanya 130 juta, ya Allah ya Rabbi. Menangis tulang saya rasanya, nah. Waktu bangun rumah ini kan suami saya lo sakit. Stadium 4, suami saya sakit, dia bangunkan saya rumah. Cuma 100. Untuk saya dan anak-anak saya biar tak kehujanan, ada kepanasan. Cuma dihargai segini, ya Allah ya Rabbi ya Rasul. Harga tanah aja. Jadi itu milik pemerintah daerah, kayak gitu. Warga lain mengaku mendukung rencana pembangunan terowongan. Namun begitu, mereka meminta agar ganti rugi yang ditawarkan lebih layak. Mereka khawatir tak bisa lagi memiliki rumah jika nilainya sangat murah. Hal-hal yang seperti itu yang sebetulnya kita Pemerintah, ya ini yang lebih banyak. Oh, dari hati saya berkecil, tak akan berdua sendiri. Saya tak ikhlas dunia dan akhirat. Tidak ikhlas dunia dan akhirat. Mantu kecil kami tidak mendukung ya. Dasarnya apa? Karena kenyamanan. Kami sudah nyaman di situ, bukan berarti kami butuh mewah, tidak. Tapi karena nyamanan itu, belum tentu di tempat yang baru kami merasa nyaman. Cuma karena sekali lagi ini program pemerintah, mau tidak mau kita harus tetap juga mendukung. Ya paling tidak pemerintah bisa melihat segala macam aspek lah, bukan hanya dari bangunan, paling tidak dari anak-anak, lingkungan, tempat kerja kami yang seperti buruh-buruh pelabuhan. Kalau mereka tinggal lebih jauh kan kos operasional mereka untuk turun kerja lebih besar. Karena pemerintah daerah sudah Kabid Pertanahan PUPR Samarinda, Ananta Diro Nurba menyatakan, warga yang keberatan dengan tawaran yang diberikan Pemkot memiliki waktu 3 hari untuk menyampaikan penolakan. Sementara warga yang setuju ganti rugi tersebut diminta melengkapi berkas dan menyerahkannya ke posko di Kelurahan Sungai Dama. Kita lakukan penyampaian hari ini, kita menginformasikan kepada warga bahwa untuk nilai tersebut apabila warga setuju dapat langsung memberikan data-data terkait kepemilikan tanah tersebut yang aslinya untuk dilakukan pembayaran.
Dan apabila warga tidak setuju, itu ada masa sanggah sekitar 3 hari kerja. Oke, termasuk yang salah satu warga tadi ya yang protes ya dengan Termasuk nilainya. salah satu warga yang protes. Proyek terowongan itu diklaim untuk mengatasi kemacetan di kawasan Sambutan dan Samarinda Ilir. Meski begitu, warga menghendaki nilai ganti rugi yang pantas. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Atas nama Rama